yang batuk-batuk. Oke, di pertemuan 2 itu ada pokoknya yang pertama itu deret bilangan. Jadi seperti yang kemarin ini PPS, PPT tugas dari kakak tingkat kalian sebelumnya. Nah, di sini kan karena kita membicarakan tentang deret bilangan. Nah, deret bilangan yang pertama itu adalah deret tahingga. Nah, sebelum kita tahu bagaimana sih model deret tahingga, kita harus tahu dulu definisi dari deret tahingga itu seperti apa. Nah, seperti biasa ya, disajikan dalam bahasa matematika. Nah, di sini deret tahingga itu didefinisikan, ini yang konvergen dulu. Jadi deret tahingga, sigma dari K sama dengan 1 sampai tahingga AK, jadi deretnya AK ya, konvergen dan mempunyai jumlah S, jika barisan jumlah parsial, jadi nanti ada istilah jumlah parsial yang dinotasikan dengan SN, itu dia konvergen ke S. Jika SN divergen, maka deretnya juga divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Jadi, suatu deret tahingga itu dia dikatakan konvergen dan mempunyai jumlahnya itu S. Nanti S-nya itu bisa kita hitung ya. Jadi dia dikatakan konvergen dan punya jumlah deretnya itu S jika barisan jumlah parsial Sn itu konvergen ke S. Jadi kita nanti membuktikannya, kita harus buktikan bahwa deret, misalkan ada suatu soal ya, AK misalkan deretnya ini ya, maka jumlah parsial Sn-nya itu harus konvergen ke S. Ketika jumlah parsialnya konvergen ke S, maka deret tersebut mempunyai jumlah S. Ketika mempunyai jumlah S, maka deret tersebut konvergen. Jadi kita membuktikannya dari jumlah parsial dulu. Tapi sebaliknya, ketika jumlah parsialnya itu divergen, maka deretnya juga divergen. Jadi di sini kita ngomongin konvergennya tuh ada 2 poin. Yang pertama, konvergen jumlah parsialnya. Yang kedua, baru ke intinya, yaitu konvergensi dari deret tahingganya itu. Jadi sebelum kita menentukan konvergensi deret tahingga, terlebih dahulu kita tentukan konvergensi dari barisan jumlah parsial atau SN. Nah, berarti sekarang kita mulai dari jumlah parsial itu apa, gitu kan? Karena untuk mencari konvergen deret tahingga harus paham dulu konvergensi dari jumlah parsial atau si SN itu. Jadi deret tersebut itu divergen, dia tidak memiliki jumlah. Kalau tadi kan, saya notat dulu. Kalau tadi kan dia konvergen jumlahnya S, gitu kan? Berarti ketika dia tidak memiliki jumlah, maka deretnya tersebut divergen. Ketika dia konvergen, dikarenakan jumlah parsialnya juga konvergen. Berarti ketika jumlah parsialnya divergen, maka deret tahingganya juga divergen. Connect ya, jadi di sini ada 2 kekonvergenan. Yang pertama, jumlah parsialnya, yang kedua adalah deret tahingganya itu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi untuk menentukan kekonvergenan suatu deret tahingga, terlebih dahulu kita harus menentukan kekonvergenan dari jumlah parsial atau si SN tadi. Nah, apa sih jumlah parsial itu? Di sini dikatakan jumlah parsial yaitu jumlah dari sejumlah berhingga, gitu kan? Sama aja kayak jumlah deret tahingga, gitu kan? Ada deret tahingga misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, itu S tahingganya berapa? Kalau dulu ketika di SMA biasanya kalau S tahingga, deret geometri tahingga itu kan rumusnya yang air ya. S sama dengan A per 1 min R gitu, S tahingga gitu kan. Jadi beda antara jumlah deret biasa dengan jumlah deret tahingga. Nah, yang dimaksud jumlah parsial di sini adalah jumlah dari sejumlah berhingga. Jadi artinya adalah jumlah dari deret tahingga, gitu ya. Jadi jumlah parsial yaitu jumlah dari sejumlah berhingga suku pada awal deret. Kita nyatakan jumlah parsial ke N yaitu jumlah N suku pertama dengan Sn. Oke, di sini dimisalkan suku pertama itu setengah dan dia penambahannya seperempat gitu ya. Berarti S2 setengah ditambah seperempat, 3/4. Yang deret ketiga berarti setengah ditambah seperempat ditambah seperlapan. Jadi dikali setengah ya. Selalu rasionya itu setengah. Berarti sama dengan 7/8.
Dan seterusnya, misalkan di sini diperoleh SN-nya itu barisannya setengah tambah seperempat ditambah seperdelapan ditambah dan seterusnya sampai 1/2 pangkat N. Nah, rumus dari SN jumlah deretnya adalah 1 dikurangi 1/2 pangkat N. Nah, tadi barisan tersebut dikatakan berhingga kalau jumlah parsialnya itu ada, dia punya jumlah parsial. Nah, di sini kan rumus jumlah parsialnya SN-nya itu 1 min 2 pangkat N. Nah, berarti untuk mencari jumlah parsialnya, kita tinggal hitung limitnya saja. Ya kan, kalian kan sudah belajar ya, limit itu kan juga, limit tahingga itu juga bisa menyatakan suatu jumlah deret berhingga ya. Jadi untuk mencari deret si SN ini, jumlah SN, kita bisa menggunakan perhitungan limit tahingga. Jadi limit N menuju tahingga dari SN sama dengan dimasukkan rumus barisannya. Limit N menuju tahingga 1 dikurangi 2 pangkat N. Nah, di sini hasilnya adalah 1. Bisa kalian hitung ya. Jadi N-nya kita substitusi saja langsung tahingga. Berarti di sini 2 pangkat tahingga. 2 pangkat tahingga itu kan tahingga ya. Jadi 1 dibagi tahingga, masih ingat berapapun dibagi tahingga hasilnya 0. Maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1 di sini ya. Berarti jumlah tak terhingga kemudian didefinisikan sebagai limit jumlah parsial yang juga disimbolkan tadi oleh sigma dari K sama dengan 1 sampai tahingga AK atau sigma AK. Jadi biasanya kayak kalau misalkan kemarin kita tulis limit 1/N misalkan, itu kan aslinya limitnya itu N-nya menuju tahingga, tapi kan tidak dituliskan karena kita pasti sudah tahu gitu ya, kalau penulisannya hanya limit aja gitu, tanpa ada menuju berapa, itu biasanya menujunya itu adalah menuju tahingga. Nah, ini juga sama, jadi biasanya penulisan untuk jumlah tahingga parsial itu dituliskan dengan sigma AK. Aslinya adalah sigmanya itu dari 1 sampai tahingga, tetapi tidak dituliskan juga tidak apa-apa karena semua orang matematika paham gitu ya. Nah, berarti tadi dikarenakan jumlah parsialnya itu adalah 1, maka deret ini adalah konvergen karena dia punya jumlah parsial gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam deret ya. Yang pertama itu deret geometrik. Nah, di sini bentuk umumnya sigma dari N sama dengan 1 sampai tahingga AR pangkat N-1. Ini kalian sudah Sudah familiar ya dari SMA, itu namanya deret geometrik kan, rumusnya Arni ya. Jadi di sini AR pangkat 2, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Jadi deret geometrik. Di mana A-nya tidak sama dengan 0, karena suku pertamanya ini tidak boleh 0 ya. Lalu jumlah parsialnya berarti SN sama dengan sigma dari I sampai dengan N, AR pangkat I dikurangi 1. Nah, untuk deretnya, misalkan A ditambah AR pangkat 1 ditambah AR pangkat 2 dan seterusnya sampai nih AR pangkat I dikurangi 1. Nah, si jumlah parsial tadi bisa kita tuliskan seperti ini. Dengan rasionya tidak boleh 1 karena penyebutnya 1 min R. Ketika rasionya 1, penyebutnya itu jadi 0. Itu kan tidak boleh ya. Itu. Kita lanjut. Nah, sifat deret geometri ada 2. Yang pertama, jika mutlak rasionya kurang dari 1, artinya dia 0, min 1, min 2, dan seterusnya, jadi mundur ke kiri ya, maka barisan dari R pangkat N konvergen ke 0, karena limit N menuju tahingga R pangkat N itu sama dengan 0. Maka deret konvergennya dia menuju ke A/1 min R. Jika mutlak R kurang dari 1, maka barisan, ini lebih dari ya. Jika mutlak R lebih dari 1, maka barisan R pangkat N divergen ke 0, karena limit N menuju tahingga R pangkat N sama dengan tahingga. Maka deretnya divergen. Jadi ini konvergen, kalau ini dia divergen. Nah, ini baru masih ke teorinya ya. Nanti untuk lebih pahamnya kita coba cek soalnya.
Oke, perlihatkan bahwa deret geometri konvergen dengan jumlah SN-nya atau S-nya sama dengan A per 1 min R. Jika mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika R lebih dari sama dengan 1. Nah, ini saya juga agak bingung nih maksud soalnya ya. Nanti coba kita cek jawabannya. Oke, penyelesaiannya di sini misalkan SN-nya, oke, dimisalkan dengan deret yang tadi ya. A ditambah AR, ditambah AR kuadrat, ditambah dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Jika rasionya sama dengan 1, maka SN-nya sama dengan NA yang bertambah tanpa batas. Jadi kalau misalkan di sini rasionya 1, berarti kan dipangkatkan berapapun 1 itu tetap 1 ya. Maka si SN-nya itu hanya ada N dikalikan A. Jadi hanya ada suku pertama dikalikan dia deret ke berapa. Connect nggak? Ini kan misalkan suku ke-1 kan A ya. Ini suku kedua, berarti kan N-nya 2. Ini suku ketiga, berarti N-nya 3. Ketika rasionya di sini 1, dia mau 1 dipangkatkan berapapun kan tetap 1 ya. Sehingga si deretnya tersebut hanya dipengaruhi oleh suku keberapanya dikalikan dengan suku pertama. Gitu. Jadi misalkan suku pertamanya 2. Suku keduanya berarti di sini misalkan 4. Suku ketiganya 8. Jadi tidak berpengaruh ke pangkat. Karena rasionya kan tadi 1. Begitu ya. Jadi di sini dimisalkan jika R-nya sama dengan 1. Nah, sehingga SN itu divergen. Berarti kan tadi dia di sini R-nya 1 ya. Berarti kalau 1 itu kan dia masuk kategori yang ini. Oh, ini dia tuh nggak ada koma kayaknya nulisnya ya. Dengan jumlah, jadi dia punya jumlah S sama dengan A1 min R. Jadi jumlahnya itu ada senilai A per 1 min R jika rasionya itu kurang dari 1. Nah, harusnya ini dikasih koma gitu ya. Tetapi deret geometri tersebut divergen jika rasionya lebih dari sama dengan 1. Oke, jadi di sini dikasih koma. Nanti coba saya revisi ya sebelum saya upload di LMS. Oke, tadi karena rasionya itu 1, artinya dia masuk kategori yang ini, yang lebih dari sama dengan 1, maka deret SN tersebut adalah divergen. Jika R tidak sama dengan 1, jadi kan tadi R-nya ada di misalkan 1, nah sekarang gantian, jika R-nya itu tidak sama dengan 1, maka dapat dituliskan SN dikurangi R kali SN, karena rasionya itu tidak 1. Kalau 1 kan nanti ini jadi 0 ya. Berarti untuk SN itu kan tadi deretnya A ditambah AR ditambah dan seterusnya sampai AR pangkat N-1 dikurangi untuk yang R dikalikan SN, berarti ini tinggal kita kalikan aja dengan R. Berarti A-nya jadi AR, AR-nya jadi AR kuadrat, dan seterusnya. Berarti A pangkat R-1 dikalikan dengan R, itu jadinya A dikali R pangkat N. Kan jadinya gini, terus saya nggak pakai tab-nya. R pangkat N-1, ini tadi A ya. Untuk yang SN kan suku terakhirnya A pangkat R, A dikali R pangkat N-1 harus dikalikan dengan si R yang di sini. Berarti dikalikan dengan R pangkat 1, itu kan jadinya AR ya, karena kan min 1 ditambah 1 ini perkalian bilangan berpangkat ya, itu sama dengan AR. Jadi di sini AR, dan ini seterusnya AR kuadrat, dan seterusnya sampai AR pangkat N. Maka menjadi A dikurangi AR pangkat N. Sehingga SN sama dengan A dikurangi AR pangkat N dibagi 1 min R. Jadi dimasukkan ke sini. Karena suku pertamanya A itu sudah kita ganti dengan A dikurangi AR pangkat N. Karena tadi deretnya kita kurangkan, yaitu deret SN dikurangi R kali SN. Jadi A-nya itu berubah menjadi ini. Itu ya. Sedangkan per penyebutnya dia tetap 1 min R dari sini. Ya. Nah, tinggal dipecah gitu ya. Berarti A per 1 min R dikurangi AR pangkat N per 1 min R dikali R pangkat N. Nah, di sini kita tambahkan, jika mutlak R-nya kurang dari 1, maka limit N menuju hingga R pangkat N-nya sama dengan 0. Sehingga
di sini rumus S-nya menjadi limit N menuju T hingga Sn sama dengan A per 1 min R. Karena kan tadi ini ya, sudah dinyatakan di awal. Kalau rasionya itu kurang dari 1, maka S-nya adalah S per 1 min R. Tetapi ketika rasionya dia lebih dari 1, maka barisan R pangkat N-nya tersebut divergen. Ketika barisannya divergen, seperti di slide sebelumnya, maka Sn-nya juga divergen. Sn itu tadi adalah jumlah deret parsial, gitu kan? Jadi kalau jumlah deret parsialnya ada, maka barisannya konvergen. Kalau jumlah deret parsialnya tidak ada, maka apa tadi deretnya tersebut divergen. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan ya. Yang pertama, gunakan contoh 1 untuk mencari deret geometri berikut. Jadi di sini, kalau tadi di contoh 1 kan dia masih kayak konsepnya gitu ya, soalnya masih seperti ini, jadi belum ke angka. Nah, kalau yang ini sudah ada deretnya, ya sudah ada deretnya. Terus untuk yang B, 0,5151 dan seterusnya, ini juga sudah ada deretnya, nanti bisa kalian coba kerjakan menggunakan yang ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke teorema A untuk menguji suku ke N ya. Jadi uji suku ke N untuk divergensi. Yang pertama misalkan, bentar ya, saya bertelepon dulu. Oke, jika deret sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga AN itu konvergen, maka limitnya itu sama dengan 0 secara ekuivalen. Jadi ibaratnya 0 itu kan ada ya. Jika limitnya tersebut tidak sama dengan 0 atau limitnya itu tidak ada, maka deret tersebut adalah divergen. Jadi ini untuk menguji kekonvergenan atau menguji divergensi, itu tinggal kalian lihat aja limit tahingganya apa. Kalau limit tahingganya itu 0, berarti dia konvergen. Kalau limit tahingganya itu bukan 0 atau tidak ada, maka deret tersebut divergen. Nah, karena teorema itu kan harus kita buktikan ya. Beda lagi kalau definisi kan sudah baku gitu ya. Jadi kita tinggal pakai. Tapi kalau teorema harus kita buktikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pembuktiannya, misalkan Sn jumlah parsial ke N dan S merupakan limit N menuju tahingga dari Sn. Pokoknya kalau ngomongin Sn, ingat-ingat aja Sn itu jumlah parsial gitu ya. Dan limit dari jumlah parsialnya itu di sini adalah S. Kita perhatikan bahwa AN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Jadi jumlah suku ke N dikurangi jumlah satu suku sebelumnya. Jadi misalkan misalkan gini ya, ditambah misalkan berapa ya? 3 pangkat N. Terus ditambah 3 pangkat N tambah 1 misalkan. Agak susah nih nulisnya. Berarti Sn-nya tuh yang ini, sedangkan Sn min 1-nya tuh yang ini. Jadi jumlah satu barisan sebelumnya. Karena limit N menuju tahingga Sn min 1 sama dengan limit N menuju tahingga Sn, itu sama dengan S, maka bisa kita lihat di sini, limit N menuju tahingga AN itu sama dengan limit tadi si Sn dikurangi Sn min 1. Sesuai dengan sifat limit ya, yang waktu di mata kuliah Kaldif. Jadi kalau ada limit A min B, itu bisa kita tuliskan limit A dikurangi limit B. Begitu ya. Maka tadi limit Sn-nya itu S, dan limit N menuju tahingga dari Sn min 1-nya itu juga S. Maka di sini dibuat ya, hasilnya adalah sama dengan 0. Gini ya, sama kayak yang ini nih. Gitu. Jadi tadi kalau dia limit tahingganya itu 0, maka deretnya tersebut konvergen. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan untuk contohnya, jadi pakai definisi yang ini ya.
Oke, boleh di capture dulu. Nanti akan ada sesi pengerjaan soal kayak kuis gitu ya di akhir. Jadi boleh kalian foto dulu. Nanti yang bisa menjawab boleh raise hand. Tapi di terakhir ya. Jadi saya jelaskan dulu materinya. Sudah ya, sudah difoto. Kita lanjut. Tadi contoh 3. Jadi nanti diingat kalian mau jawab contoh berapa. Ini kan contoh 1 mah udah ada. Contoh 2 ada 2 mahasiswa. Contoh 3 1 mahasiswa. Nanti ini dapat poin ya, dapat nilai ya. Macam deret berikutnya adalah deret harmonik ya. Jadi deret harmonik itu bentuknya seperti ini. Sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan T hingga 1 per N. Sama dengan, ya berarti kalau suku pertama kan N-nya 1. Jadi di sini 1 per 1 gitu ya. Jadi 1 per 1 kan 1 gitu. Ditambah 1 per 2 karena suku kedua N-nya 2. Lalu di suku ketiga N-nya 3 berarti 1 per 3 dan seterusnya berarti SN-nya adalah 1 per N. Nah, di sini bisa kita cek dia deretnya apa. Limitnya, limit AN, N menuju T hingga sama dengan limit 1 per N sama dengan 0. Nah, kenapa? Jadi ini kayak kasusnya pengecualian ya untuk deret harmonik. Jadi walaupun di sini itu hasil limitnya 0, tapi deret ini tuh divergen. Jadi nanti ada beberapa deret yang memang dia pengecualian. Jadi harus kalian ingat-ingat, kalau deretnya bentuknya seperti ini, walaupun dia jumlah limitnya tuh 0, tetapi deret ini termasuk divergen, gitu ya. Nah, kita lihat kenapa sih dia limitnya 0 tapi kok deretnya divergen. Padahal tadi di sebelum-sebelumnya kan dikatakan kalau 0 dia harusnya konvergen. Oke, kita cek ya. Misalkan di sini SN-nya tadi ya di atas 1, 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya sampai 1 per SN. Nah, di sini tinggal kalian hitung aja. 1 ditambah setengah, sepertiga ditambah seperempat. Jadi kayak deretnya tuh dipotong-potong gitu, jumlah deret. Kan jumlah deret parsial. Parsial itu kan artinya sebagian ya. Jadi kalau jumlah deret parsial artinya jumlah dari sebagian deretnya. Jadi nggak semua tuh dari suku ke-1 sampai suku ke hingga itu dijumlahkan. Enggak. Jadi makna dari jumlah deret parsial itu adalah jumlah sebagian-sebagian deretnya. Jadi misalkan deret yang pertama nih, ini 1. Terus ditambah setengah. Ditambah parsial yang ini 1 per 3 ditambah 1 per 4. Terus SN berikutnya ya, deret parsial berikutnya itu bagian yang ini, bagian suku ke-5 tambah suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini lebih dari 1 ditambah setengah ditambah 2 per 4, ini tinggal kalian hitung aja ya hasil-hasilnya sampai dia 1 per N. Lalu tinggal kita sederhanakan aja, 1 ditambah setengah, dan seterusnya. Ini nanti, ini didapat dari rasio-rasionya kan setengah, dan seterusnya, kayak gitu kan. Nah, jadi SN ini tumbuh tanpa batas. Jadi kalau misalkan kita deretkan, ini masih terus bisa dan seterusnya. Karena dia tidak ada batasnya gitu ya. Jadi tidak ada ujungnya, maka si jumlah parsial tersebut adalah divergen. Jadi yang dimaksudkan dengan SN itu adalah ini tadi, bagian jumlah dari bagian-bagian deretnya kayak sepertiga tambah seperempat, terus 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Dengan demikian, deret harmonik tersebut adalah divergen. Karena tadi si SN-nya ini tidak ada batas. Coba kalau kalian teruskan di sini nih. Jadi ini dia ada jumlahnya sendiri. SN, misalkan ini SN ke-1 misalkan. Terus yang ini jumlah deret parsial kedua. Ini jumlah deret parsial ketiga. Dan seterusnya, kalau kalian tambah panjangkan lagi, deretnya dia akan terus makin ke kanan. Jadi tidak akan berhenti. Maka SN tersebut divergen. Karena kalau konvergen itu kan jelas ya, harus ada batasnya. Kayak kita waktu di bab 1, kekonvergenan itu harus batasnya. Lalu berikutnya deret yang mengecil. Di sini deret geometri adalah salah satu dari sedikit deret di mana kita dapat menentukan rumus eksplisit untuk SN. Oke, di sini ini juga contoh keberapa nih, nggak dikasih nama ya. Ini contoh 3. Nah, ini berarti contoh 4. Nanti saya edit deh. Berarti udah berapa? Udah 5 ya. Ini kuis, kalau kuis nanti nilainya besar. Jadi beda dengan kayak tanya jawab biasa ketika kuliah. Karena kalau kuis itu kalian benar-benar mencari sendiri
apa namanya jawabannya, padahal contoh soalnya belum saya jelaskan gitu ya. Itu nanti nilainya bobotnya akan besar. Oke, perlihatkan bahwa deret dari K sama dengan 1 sampai T hingga 1 per K tambah 2 dikali K 1 per K tambah 2 dikali K tambah 3 konvergen dan cari jumlahnya. Jadi kalian harus buktikan bahwa deret ini adalah konvergen. Karena konvergen kan tadi dikatakan konvergen kalau deretnya tersebut punya jumlahnya kan. Nah, cari deh jumlah deretnya S-nya itu berapa. Seperti itu ya. Oke, coba di foto dulu. Nah, ini teorema. Ini sebenarnya teorema ini sama aja kayak sigma ya, teorema sigma, notasi sigma gitu ya. Sama kayak limit sih sebenarnya bentuknya. Kalau ini kayak misalkan yang ini nih konstanta koefisien di konstanta dikalikan dengan sigma, maka konstantanya bisa ditaruh di depan. Terus kayak gini, kalau penjumlahan maka nanti sigmanya jadi dipecah sigma AK ditambah sigma BK seperti itu. Ini pembuktiannya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Jadi teorema ini yang nantinya akan bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Sama aja kayak nggak beda jauh dengan limit. Nah, ini juga teorema C. Jika sigma dari K sama dengan 1 T hingga AK itu divergen dan C-nya tidak sama dengan 0, maka sigma dari K sama dengan 1 sampai T hingga CAK itu dia divergen. Jadi ketika ada sebuah deretnya itu divergen, ketika deret tersebut dikalikan dengan sebuah konstanta C, mau berapapun itu C-nya kecuali 0, misalkan dikalikan 2, ada sebuah deret gitu ya, dikalikan dengan 2 atau dikalikan dengan 3. Tapi awalnya deret tersebut divergen, maka ketika dikalikan dengan konstanta berapapun, dia hasilnya tetap divergen. Jadi konstantanya itu, pengalinya itu tidak mempengaruhi kekonvergenan dari deretnya. Paling hanya jumlahnya saja yang berbeda ya, jumlah S-nya tadi, tetapi kekonvergenan tetap. Jadi kalau awalnya dia divergen, maka ketika dikalikan konstanta, dia juga tetap divergen seperti itu ya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri. Kita lanjut aja ya supaya nanti kuisnya bisa lama mengerjakannya. Nah, ini masih masuk di pertemuan kedua, tapi sub yang berikutnya yaitu uji konvergensi deret. Kalau tadi kan cuma mencari jumlah gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita udah menguji konvergensi deretnya. Nah, di sini untuk menguji kekonvergenan itu tuh banyak ya apa namanya caranya gitu. Ada yang menggunakan kalau dia deret positif, kalian lebih mudah menggunakan uji integral. Jadi kan deret itu banyak gitu ya. Tadi ada deret harmonik, deret ini. Nah, untuk menguji kekonvergenannya itu sebenarnya caranya banyak gitu. Jadi ada yang lebih mudah, ada yang sulit. Nah, di sini kalau misalkan ada deret positif, kita bisa pakai uji integral atau uji-uji lainnya. Kalau ada deret berganti tanda kayak plus min plus min plus min plus min gitu ya, kalian bisa pakai uji konvergensi mutlak atau uji konvergensi bersyarat. Jadi nanti kalian harus tahu dulu berarti karakteristik deretnya itu termasuk dia jenisnya deret apa, baru kita bisa menentukan pakai ujinya yang mana gitu ya. Nah, emang yang bagian materi ini memang agak sulit ya. Nah, di sini teorema A, uji jumlah terbatas. Misalkan suatu deret AK yang sukunya tak negatif, dia konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Jadi ada jumlah parsialnya ya. Nah, karena tadi keywordnya ada SN terbatas, maka SN kurang dari sama dengan M. Anggap aja M-nya itu kayak batas atasnya. Jadi si SN-nya itu harus kurang dari sama dengan M, si deret parsialnya ya. Maka deret AN tersebut dia konvergen. Contoh, misalkan di sini ada deretnya, ini faktorial ya. Masih ingat kan cara menghitung faktorial yang perkalian mundur ya? Jadi kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 gitu ya. Nah, perlihatkan bahwa deret ini dia konvergen. Kita cek dulu. Karena tadi syarat untuk konvergen itu kita harus tahu dulu jumlah parsial SN-nya ya. Tadi syaratnya dia akan konvergen ketika si SN-nya itu terbatas di atas atau tadi SN-nya kurang dari sama dengan M ya. Kita cari dulu
untuk n faktorial sama dengan, berarti kan rumusnya ya, 1 kali 2 kali 3 sampai n itu lebih dari sama dengan 1 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat n-1. Nah, sehingga kita cek di sini. 1 per n faktorial itu kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat n-1. Tinggal kalian coba aja. Jadi n faktorial, benar nggak sih? Itu nanti hasilnya itu akan kurang dari yang ini. Gitu. Nanti tinggal kita cek aja. Nah, di sini Sn sama dengan yang tadi ya. Yang ini. Kita masukin ke sini. Dan seterusnya sampai 1 ditambah n faktorial. Itu dia harus kurang dari sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1/4. Nah, ini tuh didapat dari ini. Dari 1 per 2 pangkat n-1 ya. Nah, suku-suku yang terakhir ini datang dari geometri dengan R sama dengan setengah. Ini kan rasionya setengah ya. Berarti mereka dapat ditambahkan dengan menggunakan rumus. Nah, tinggal kalian masukkan rumusnya yang tadi yang Sn min 1 ya di slide-slide berikutnya. Jadi 1 dikurangin rasionya itu setengah dipangkatkan n per 1 min R. 1 dikurangi setengah. Ini perhitungan biasa, tinggal kalian hitung. Di sini hasilnya kurang dari 2. Berarti deret konvergen ditunjukkan nilai S paling banyak adalah 2. Jadi dia ada batasnya, ada batas atasnya. Maka deretnya tersebut adalah konvergen. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya, nanti kalian bisa kerjakan yang tadi dulu. Kayaknya ini kebanyakan deh kalau saya langsung ke sini. Jadi materi yang ini tuh memang padat sekali ya. Ini deret ganti tanda. Nah, ini udah pertemuan ketiga. Berarti yang tadi dulu deh ya, coba kalian kerjakan dahulu, belum saya jelaskan gitu ya. Jadi kalian gunakan definisi-definisi yang tadi, nanti yang bisa menjawab itu nilainya langsung saya kasih nilai. Mana tadi? Nah, ini. Coba dikerjakan dari sini, tadi soalnya udah di-capture ya. Saya beri waktu 5 soal tadi ya. Berarti saya beri waktu berapa? Kalau 10 menit, 50 menit ya. Satu soal ini bobotnya itu kalau benar semua di penilaian UTS itu bobot tugasnya bisa di atas 50% ya untuk yang ini, untuk kuis. Karena kan waktu di awal kan kuis itu dia masuk ke dalam tugas tetapi bobotnya dibedakan dengan tugas-tugas biasa. Jadi bobot kuis itu lebih besar ya. Jadi sangat mempengaruhi. Silahkan dikerjakan dulu. Mungkin recordingnya bisa di stop ya biar nggak terlalu kelamaan. Nggak tahu nih. Yang raise hand duluan siapa ya? Ada Siska, Dwi, Tauri, Rizka, Dinda, sama Retno. Tadi yang raise hand duluan siapa ya yang pertama? Ada yang atau saya panggil aja gitu ya sesuai dengan urutannya. Coba Siska ya. Siska mau nomor berapa? Aku boleh Bu nomor 1. Apa? Nomor 1. Oke. Silahkan Siska nomor 1. Yang lainnya nanti ya bergantian. Ini udah ada berapa nih? 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalaupun nanti nggak cukup, nanti ke 6-6 ini saya kasih soal tambahan. Oke, Siska silahkan. Di share screen boleh? Atau diapain nulisnya? Izin share screen ya Bu. Ya. Nah, nomor 1 itu kan soalnya 4/3 tambah 4/9 tambah 4/27 tambah 4/81 sampai seterusnya terhingga kan. Maka aku bisa simpulkan AN-nya itu sama dengan 4/3 pangkat N. Terus maka di simbolnya ini sigma N sama dengan 1 sampai hingga dari AN. Nah, AN-nya itu tadi udah dicari sama dengan sigma dari N sama dengan 1 dari hingga 4/3 pangkat N. Nah, di sini kita cari dulu R-nya. Kan R-nya itu 1/3. Terus kita cari mutlak R-nya. Karena 1/3 itu sama aja positif, maka mutlak R juga sama 1/3. Nah, karena 1/3 ini kurang dari 0, maka harusnya di sini konvergen. Terus kita cari dulu nilai S-nya gitu. Dengan rumus A1 dibagi 1 per R.
di mana S sama dengan A1 kan tadi 4/3 ya. 4/3 dibagi 1 dikurang 1/3. Hasilnya 2. Maka kesimpulannya itu sigma dari N1 sampai dengan T hingga AN itu di mana AN-nya itu 4/3 pangkat N konvergen dengan jumlahnya itu 2. Apakah betul, Ibu? Oke. Eh 4/3 saya cek dulu ya. Rumus AN-nya jadi 4/3 pangkat N. Oke, betul. Kita mencari dari T hingga. Sigma dari N1 sampai T hingga AN. Di sini didapatkan rasionya 1/3. Mutlak hasilnya 1/3. Oke. Rasionya kurang dari 0. Kurang dari 1 kali maksudnya ya. Yang ini ya. Oh iya, Ibu, kurang dari 1. Ya, karena rasio kurang dari 1, maka penyebutnya 1 min R, gitu kan ya. Jadi S sama dengan A per 1 min R, di mana A itu suku pertamanya 4/3, oke, sudah benar, per 1 dikurangi rasio, hasilnya 2. Ya, karena ini kita menentukan kekonvergenannya menggunakan jumlah deret parsial, jumlah baris parsial, itu dinyatakan konvergen jika jumlah parsial tersebut hasilnya ada, ya. Jadi dia konvergennya kedua. Oke, good job. Terima kasih Siska. Berikutnya, oh berarti ini sesuai urutan ya, Dwi gitu berarti ya. Kalau di layar saya habis Siska itu ada Dwi gitu. Iya, betul, Ibu. Oke, silakan Dwi nomor 2 berarti ya. Aku mau nomor 3. Nomor 3, oke boleh. Kenapa nomor 2 belum? Nomor 2 yang B ya, Bu. Saya nggak ketemu, kayak bingung gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nomor 3 silakan. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Agak gelap sih nggak apa-apa deh. Masih kelihatan dikit. Ya, ini kan soalnya. Nah, terus di sini kan ketahui N-nya sama dengan 1. Nah, terus tinggal diganti aja N-nya itu 1/3 per 3 kali 1/3 tambah 2N pangkat 3. Nah, terus hasilnya kan 1/5. Nah, jadi kesimpulannya karena jika nilai limitnya tidak sama dengan 0, maka divergen. Begitu, Bu, saya. Hasilnya divergen betul, tetapi di caranya masih ada yang belum sesuai. Itu tadi kayaknya ada yang salah soal ya. Jadi yang belakangnya itu bukan 2N pangkat 3, tapi 2N pangkat 2. Tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih kalau kita masukkan ke limitnya. Isinya benar divergen, tapi caranya ada yang kurang lengkap. Mau dilengkapi lagi atau mungkin ada lain yang ingin membantu menjawab? Ini tadi siapa? Saya mau coba, Ibu. Ya, silakan. Saya stop share, Bu. Ya, boleh. Oke. Berarti ini tadi yang kedua siapa Dwi ya? Oke. Iya, Bu. Tadi yang mau bantuin Dwi siapa? Tauri mau coba, Ibu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya. Oke. Sebenarnya caranya sama aja sih, cuma tadi kan di slide sebelumnya ada ya. Jadi ini tuh pakai cara teorema A. Jadi kita uji pakai suku ke N. Nah, tadi itu soalnya di sini diketahui N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 3. Nah, jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya, di mana pangkat tertinggi itu adalah N pangkat 3. Makanya jadi N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 per 3N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 3 dibagi N pangkat 3. Nah, N pangkat 3 dibagi N pangkat 3 itu kan hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang ini itu hasilnya 3 ditambah 2. Kayak di sini hasilnya jadi 1/5. Nah, tadi kesimpulannya juga sama kayak Dwi. Jadi limit N mendekati T hingga, di mana nilai AN-nya itu tidak sama dengan 0. Dan deret tersebut gitu, termasuk ke dalam divergen. Gitu, Ibu. Ya. Oke. Ya udahlah, soalnya nggak usah dirubah ya. Harusnya ini kayaknya kakak tingkat kalian tuh salah ketik. Ini harusnya 2N kuadrat ya. Karena kalau dia 2N pangkat 3, langsung aja aturan penyebutnya kan sama-sama N pangkat 3. Jadi bisa ditulis 5N pangkat 3 ya. Jadi mungkin menurut saya ini harusnya 2N pangkat 2. Nah, tetapi kan tidak berpengaruh ya. Paling hasil akhirnya aja nanti jadinya 1/3. Tapi kan yang dilihat itu sebenarnya kita hanya ingin membuktikan bahwa deret ini divergen gitu ya. Jadi bukan dilihat dari nilai limitnya, kita hanya cukup lihat syaratnya saja. Deret tersebut dikatakan divergen ketika
limitnya hasilnya itu tidak sama dengan 0 atau tak hingga, gitu kan ya. Nah, ternyata di sini ada angkanya. Tadi kalau soalnya 2n kuadrat nih penyebutnya berarti jawabannya jadi 1/3 dan itu dia bukan 0, maka deretnya divergen. Oke, betul ya. Seperti ini penyelesaian yang lengkap. Oke, terima kasih Tauri. Ya, terima kasih Bu, saya Berikutnya, izin stop share. oke. Berikutnya tadi Rizka dulu berarti ya. Rizka mau habis Rizka Retno. Rizka nomor berapa, Kak? Nomor 4, Bu. Oke, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya, Oke, ya. ya, Bu. Izin jelasin. Jadi kan soalnya itu sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per K plus 2 dikali K plus 3 itu konvergen dan cari jumlahnya. Nah, ini saya pakai SN, di mana batas bawahnya itu kan parsial ya, jadi dibatasi dari I sama dengan 1 sampai K, itu sebagai batas atasnya. Terus di situ berarti diganti apa ininya jadi 1 per I plus 2 dikali I plus 3. Terus disubstitusi jadinya 1 per 1 tambah 2 dikali 1 tambah 3 dikurangi 1 per K plus 2 dikali K plus 3. Terus habis itu ini kan 1 plus 1 per 1 per 1 plus 2 kali 1 plus 3 itu 1/12 min 1 per K kuadrat tambah 5K tambah 6. Nah, karena udah ketemu SN-nya, jadinya kita cari limit K mendekati tak hingga dari SN, yaitu berarti limit K mendekati tak hingga dari 1/12 min 1 per K kuadrat tambah 5K tambah 6. Nah, karena ini kan pengurangan, berarti bisa ditulis sebagai limit K mendekati tak hingga dari 1/12 dikurangi limit K mendekati tak hingga dari 1 per K kuadrat tambah 5K tambah 6. Nah, karena limit K mendekati tak hingga 1/12 itu 1/12, terus yang ini itu jadinya dibagi K dengan pangkat tertinggi yaitu K pangkat 2. Ini berarti sisa 1, yang ini sisa 5 per K, yang ini ditambah 6 per K kuadrat. Nah, makanya pas udah disubstitusi jadinya 1 per 1 plus 0 plus 0 itu 1 per 1, 1 per 1 itu 1, jadinya 1/12 dikurangi 1, itu hasilnya minus 11 per 12. Jadinya kesimpulannya itu SN-nya konvergen dan nilainya itu minus 11/12. Begitu, Bu. Oke, berarti ini mencari konvergensinya menggunakan teorema yang SN kurang SN min 1 itu ya tadi, apa yang mana? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain untuk nomor 4? Misalkan pakai uji lain. Jadi kan untuk menguji kekonvergenan itu kan banyak sekali ya. Sesuai dengan teorema yang tadi sudah dijelaskan. Kalian bisa pakai jumlah deret parsial, kalian juga bisa pakai apa namanya? Limitnya gitu. Tadi mencari limitnya kalau dia tidak sama dengan 0 berarti tadi dia divergen ya kalau nggak salah. Nah, kalian bisa menggunakan caranya tuh bebas. Nah, ditambah lagi nanti untuk bahasan kita minggu depan itu kita akan menggunakan berbagai macam uji untuk melihat kekonvergenan suatu deret. Nanti banyak banget tuh. Ada deret, ada uji integral, ada uji perbandingan atau rasio, terus juga ada uji deret positif, deret P, dan sebagainya. Itu nanti banyak. Jadi setiap soal itu nanti sebenarnya bebas, kalian boleh menentukan ujinya tuh mau pakai uji apa gitu untuk menentukan kekonvergenan. Tetapi biasanya ada tips-tipsnya gitu. Kalau deret yang bentuknya gini kayaknya lebih cepat, lebih gampang pakai uji ini.
kalau nanti deretnya bentuknya begini lebih enak pakai uji yang ini gitu. Tapi sebenarnya semua deret bisa diuji pakai berbagai macam uji gitu. Cuman tinggal kita saja nanti memahami dan memilihnya kira-kira yang lebih mudah dan lebih cepat itu enaknya kita mengujinya menggunakan uji apa. Karena kan kadang bentuk setiap deret itu beda ya. Ada yang disajikan AN-nya, ada yang disajikan udah jadi deretnya gitu kan. Nah, itu nanti tergantung kita memilah-milahnya gitu, mau pakai uji apa. Oke, baik. Terima kasih Rizka, bisa di stop share. Yang lain ada yang punya jawaban beda atau cara berbeda di nomor 4 ini, silahkan. Ibu biasa mau pakai cobaan cara limit. Oke, baik. Siapa nih? Guide saya. Ya, boleh. Silahkan. Bisa diperbesar itunya, bukan itunya. Gitu. Terus diperbesar lagi. Ya, oke. Guide saya, mic-nya masih di mute. Oh iya, lupa Ibu. Oke. Nah, ini untuk ininya ditulisnya jadi AK sama dengan 1 per K kuadrat plus 5K plus 6. Ini udah dikali dalam gitu. Terus jadi limit K mendekati tak hingga 1 per K kuadrat plus 5K plus 6. Limit K mendekati tak hingga dijadiin per pangkat terbesarnya K kuadrat. Terus jadinya limit K mendekati tak hingga 1 per K kuadrat plus 1 plus 5 per K plus 6 per K kuadrat. Nah, karena kalau dimasukin kayak tak hingga, kalau 1 per tak hingga kan jadi 0, hasilnya 0 per 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi berdasarkan teorema A, kalau limitnya hasilnya 0, maka terbukti konvergen. Ya, betul ya. Jadi kalau hasilnya teorema yang mana tadi, yang uji suku ke N ya. Jadi untuk teorema A yang uji suku ke N untuk mengetahui dia divergensi atau bukan ya, yang divergensi itu sorry, yang divergensi itu yang limit Sn min 1 untuk divergensi. Kalau yang tadi dijelaskan itu teorema yang itu pembuktiannya bisa sih pakai teorema A yang bagian atas tadi ya, yang AN itu konvergen, maka limit AN-nya 0. Kalau dia tidak sama dengan 0 atau dia tidak ada, maka deret tersebut divergen. Kalau tidak salah gitu tadi ya di teorema A. Oke, betul ya. Jadi dia konvergen. Tadi kalau Rizka tadi jawabannya konvergen juga kan ya? Iya, Ibu, Ya. konvergen. Jadi pakai cara apapun untuk melihat konvergenannya itu sama. Jadi tergantung kita memilih cara yang mana dan kriterianya apa. Misalkan kalau ini kan pakai cara limit ya, berarti kriterianya kalau limitnya 0 berarti dia konvergen. Terus tadi ada juga cara yang Rizka itu kalau tidak salah kamu pakai yang bawahnya, yang limit Sn min limit Sn min 1 itu ya. Nah, itu juga boleh, tapi kriterianya hati-hati untuk menentukan kekonvergenannya. Oke, baik, cukup bisa di stop share. Ada yang belum ya, satu lagi tuh nomor berapa ya? Yang B ya? Yang B, iya, Bu. Ya, berarti Retno silahkan. Oh, habis nih berarti Retno yang B. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat? ya sudah. Jadi ini yang B, pertama saya cari dulu rasionya dengan membagi suku ketiga dibagi suku kedua. Nah kan 51 per 1 juta, terus dibagi 51 per 10.000. Nah terus ketemu rasionya itu 1 per 100 atau 0,01. Nah karena rasionya itu kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Sehingga untuk cari S-nya itu sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn sama dengan A dibagi 1 dikurang rasionya. Nah, tadi kan A-nya itu kan udah tahu ya, di sini 51 per 100, terus dibagi 1 dikurang rasionya itu 1 per 100.
Nah, terus udah habis itu tinggal diiniin 51/100, terus ini kan 1 dikurang 1/100 itu kan 99/100, terus tinggal dikali silang, coret, jadinya tinggal 51/99, terus saya sederhanain jadi dibagi sama-sama dibagi 3, jadinya 17/33. Atau kalau dalam bentuk desimal itu 0,5152. Nah, kesimpulannya dari barisan ini, barisan pangkat N itu konvergen ke 0 dan deret konvergen ke A bagi 1 dikurang R, dan dengan apa jumlah deretnya itu 17/33, Bu. Oke, jadi untuk menentukan kesimpulan, kita cukup menyebutkan dia konvergennya kemana. Nah, konvergen itu adalah hasil si SN-nya. Oke, bisa di stop share dulu, Reno. Itu hasilnya sudah betul ya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Saya mau menjelaskan menentukan kekonvergenannya itu. Jadi harus hati-hati ya untuk menentukan ininya nih. Jadi di mana ya teorinya itu? Nah, yang ini ya, kamu pakai yang ini. Nah, jika rasionya kurang dari 1, tadi ini yang salah ketik tuh yang bawah ya, kalau nggak salah tuh. Yang kalau kurang dari 1 itu dia konvergen ya. Bentar, saya cek dulu. Yang lebih dari 1 justru divergen ya. Nah, ini diganti dulu. Nah, jadi kalau mutlak R-nya itu kurang dari 1, kurang dari 1 iya, dia konvergen. Kalau dia lebih dari sama dengan 1, ini sebenarnya ada sama dengannya ya. Nah, saya ganti dulu deh. Nanti kalian, ini saya share lagi aja yang udah ininya, udah diganti ini kakak tingkatnya, tipu. Nah, jika mutlak R-nya itu lebih dari sama dengan 1, maka dia divergen. Nah, kalau misalkan dia konvergen, kan sebenarnya tidak berhenti sampai dia konvergen aja gitu. Tapi biasanya pertanyaannya itu sepaket ditanyanya, dia konvergen atau enggak, dan ketika dia konvergen, konvergennya itu ke berapa. Nah, berapanya itu, angka kekonvergenannya itu sebenarnya sama dengan si S-nya yang A/1 min R. Dari sini kan bisa kita lihat ya, jika mutlak R kurang dari 1, maka barisannya dia konvergen ke 0 karena hasilnya 0. Tapi deretnya, jadi ada barisan, ada deret gitu kan. Tetapi deretnya dia konvergen ke A/1 min R. Siapa sih A/1 min R tadi? A/1 min R tadi adalah si S-nya. Nih, jadi dia konvergen ke hasil hitungan kamu S-nya. Berarti kan tadi yang B itu hasilnya kalau nggak salah 17/33 ya. Nah, berarti dia konvergen ke 17/33. Gitu ya. Oke, jadi hari ini kita masih pembahasan yang simple dulu. Karena di sini sebenarnya masih 2.1. Jadi untuk uji konvergensi deret nanti ini akan saya bahas di pekan depan. Karena dia sebenarnya nyambung dengan materi pertemuan ketiga. Jadi biar sekalian, nggak diputus-putus. Kalau yang ini, yang 2.1 tadi, ini kita masih ngomongin dia deret yang sederhana gitu. Cuman yang deret konvergen, divergen gitu doang. Jadi nggak ada pakai uji-uji yang yang ribet gitu ya. Paling di sini tadi cuman menghitung limit sama menghitung pakai rumus yang SN A/1 min R. Nah, kalau pekan depan, ini deret kita akan menguji berbagai macam jenis uji deret gitu. Jadi untuk menentukan kekonvergenan nanti banyak ada uji integral, uji-uji lainnya. Di sini masih belum lengkap, makanya nanti mau saya tambahkan lagi semua uji-uji yang lengkap gitu, yang bisa kalian gunakan untuk menguji kekonvergenan dari deret Tahingga, begitu ya. Poin ya yang harus kalian perhatikan, kalian harus tahu karakteristik soalnya. Apakah soal tersebut ngasih deretnya tuh apa gitu kan? Apakah dia deretnya deret geometri biasa atau dia deretnya deret Tahingga gitu. Karena misalkan contoh deret geometri biasa yang ada nggak ya di sini? Ini juga kayaknya masih ada yang belum lengkap. Nanti minggu depan saya lengkapi ya. Jadi di sini kayaknya nggak ada. Untuk deret geometri biasa
Jadi deretnya tuh bukan tahingga gitu ya, ada ujungnya, ada UN-nya. Untuk deret geometri biasa, untuk menentukan kekonvergenannya itu, maka menggunakan limit, dan karakteristik atau kriteria konvergen itu ketika limitnya 0. Gitu ya. Apa konvergennya itu adalah hasil dari limitnya, sorry. Jadi kalau deret geometri biasa, maka konvergennya itu adalah hasil dari limitnya. Misalkan limitnya menghasilkan 2 gitu, maka dia konvergensi kedua. Itu untuk deret geometri biasa. Tapi tadi kalau kita membicarakan deret geometri tahingga, ada tambahannya tahingga. Berarti kan deret geometrinya tahingga tuh ditambah dan seterusnya. Kalau kita pakai limit, beda lagi tuh karakteristik konvergennya. Kalau yang tadi deret geometri biasa itu konvergennya itu adalah hasil limitnya. Tetapi kalau deret geometri tahingga, dia konvergennya itu justru kalau limitnya tadi gimana nih kriterianya. Nah, ini ya. Nah, ini. Dia konvergen. Jadi ini tuh untuk deret geometri tahingga. Jadi deret geometri tahingga ada tambahan tahingganya. Dia akan konvergen ketika limitnya justru 0. Kalau limitnya tidak sama dengan 0 atau hasilnya tidak ada, maka justru dia divergen. Tapi tadi kalau deret geometri biasa, kalau limitnya ada angkanya, ibaratnya bukan hasilnya tidak ada, tapi ada, mau itu angka berapapun ya, angka 1, angka 2, itu justru konvergen. Tapi di sini ketika hasil limitnya bukan sama dengan 0, misalkan tadi kita dapat hasil limitnya 2, justru malah dia divergen. Jadi kalian sebelum mengerjakan soal, sebelum menyimpulkan, itu kalian harus tahu karakteristik atau jenis soal yang diberikan itu apa. Apakah dia deret geometri biasa, apakah dia deretnya deret geometri tak berhingga, bisa juga nanti ada deret selang-seling ya, deret berganti tanda, ada juga deret mutlak dan sebagainya. Nanti macam-macam itu akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan pekan depan. Yang penting yang pertemuan hari ini kalian sudah paham bagaimana sih cara mencari jumlah deret dari deret geometri biasa dan deret geometri tak berhingga. Dan sudah paham gitu konsep antara konvergen dan divergen seperti itu ya. Jadi tolong PPT-nya dipelajari lagi. Jadi nanti pekan depan kita tinggal lanjutkan macam-macam deret. Jadi yang pertemuan hari ini tuh harus sudah paham semuanya karena ini tuh modalnya gitu, basicnya ya, yang jumlah parsial segala macam. Ini basic yang akan digunakan untuk kita menjelaskan berbagai macam uji deret di pekan depan seperti itu. Ya, Haikal ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, maaf. Sebenarnya saya masih agak bingung di yang contoh ketiga. Contoh ketiga itu yang mana ya? Tadi ini 2B bukan. Oh, ini. Contoh tiga. Nah ya, kan Ya. di sini karena teoremanya itu kalau misalnya mencari dia ini konvergen atau divergen, itu mencari apakah nilai limitnya itu 0 atau tidak sama dengan 0 gitu ya, ibaratnya. Nah, kalau yang tadi teman saya apa namanya buat itu dia kan cuman limitnya aja ya, cuman cari limit n-nya aja. Kalau misalnya Haikal pakai yang rumus sebelumnya kan di teorema itu ada yang pengurangan-pengurangan dengan Sn-1 Bu. Itu sebenarnya sama atau nggak boleh ya Bu pakai gitu? Sama. Jadi kalau tadi kan ada 2, makanya ada teman yang pertama pakai yang ini, kalau yang kedua pakai yang ini kan. Jadi kita tuh sebenarnya mau pakai cara apapun bisa, yang membedakan itu ketika kita menarik kesimpulan di akhir. Jadi kesimpulan akhirnya itu untuk menentukan dia konvergensinya tuh apa. Kalau untuk yang menggunakan nilai limit ini yang atas nih, dia untuk menyimpulkan konvergensinya kalau hasil limit AN-nya itu sama dengan 0, dia konvergen. Kalau dia tidak sama dengan 0 atau tidak ada, dia divergen. Tapi kalau misalkan dia pakai yang ini, nah jumlah parsial, tadi tuh ini tuh ada lagi deh kalau nggak salah satu slide sebelumnya yang SN min, apa nggak ada di sini ya? Apa ada di slide yang saya? Bentar. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, kalau pakai yang ini juga boleh, tetapi kalau pakai yang ini, dia itu untuk membuktikan kekonvergenannya. Jadi kalau hasil dari limit Sn min satunya itu 0, maka dia kan konvergen ya. Tetapi untuk contoh 3 kan tadi soalnya nggak ditanya
apakah deret tersebut konvergen? Kalau ditanya apakah deret tersebut konvergen gitu kan, berarti ada kemungkinan dong bisa konvergen, bisa divergen. Tetapi untuk yang contoh 3 ini dia sudah dikasih statement di sini bahwa deret ini adalah divergen. Maka kita bisa menggunakan teorema yang ini, yang atas, yang lebih mudah. Karena di atas itu ada kriterianya untuk konvergen gimana, untuk divergen juga gimana, gitu. Dan ternyata Oh, setelah baik, Bu. dikerjakan hasilnya limitnya tidak sama dengan 0. Berarti kan benar dong dia di sininya divergen. Gitu ya Haikal ya? Oke, baik Bu, terima Ya. kasih. Jadi meskipun memang bisa, lebih baik tidak dipakai karena emang udah ada statementnya ya sebelumnya. Jadi biar Ya, lebih cepat biar juga ya, lebih Bu. gampang juga ya gitu. Kecuali Iya, betul. kalau Terima kasih, Bu. kecuali kalau pertanyaannya masih abu-abu tuh, apakah deret ini konvergen? Nah, itu kan ada 2 kemungkinan ya, bisa konvergen, bisa divergen. Tapi kalau udah jelas dia divergen, udah jelas dia konvergen, langsung aja kita pakai cara yang memang dia udah bisa kelihatan konvergennya sama divergennya. Jadi belum abu-abu lagi gitu. Paham ya? Iya, Oke. Oke, baik. terima Jadi kasih. ya sama-sama. Oke, jadi materi kali ini memang sulit ya. Jadi kalkulus peubah banyak tuh sebenarnya dulu nama mata kuliahnya adalah kalkulus lanjut. Jadi zaman saya kuliah itu namanya kalkulus lanjut. Nah, namanya juga kalkulus lanjut berarti lanjutan dari Kaldiv sama Kalin. Nah, jadi memang tingkat kesulitannya tuh ini sebenarnya yang paling atas untuk di materi kalkulus. Namanya juga udah paling atas, udah nggak ada lagi kalkulus di atas KPB ini. Jadi memang materinya lumayan sulit. Dan materinya tuh sambung menyambung. Jadi kalian mumpung ini masih pertemuan 2, benar-benar dipelajarin. Kalau udah pertemuan 3, 4, 5, apalagi udah di atas UTS, itu udah banyak banget konsep-konsepnya. Terus ada yang nggak ngerti ketinggalan di pertemuan 1, 2, atau 3, udah ambiar. Gitu. Nanti kalian nggak akan ngerti kesananya. Jadi mumpung masih di pertemuan 2, benar-benar dipelajari lagi ya. Jadi kalian pelajari PPT-nya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, pekan depan kita akan bahas lebih mendalam. Jadi walaupun tidak sesuai dengan RPS, misalkan kita jadi lebih lambat gitu dari RPS, nggak apa-apa. Yang penting semua materi di awal itu dikuasai. Daripada kita buru-buru mengejar RPS, tapi ada yang bolong gitu ya di awalnya, nanti ke depannya jadi bingung gitu ya. Jadi kita benar-benar step by step, satu persatu dari yang dasarnya dikuasai dulu. Nanti kalau yang dasarnya dikuasai, yang pertemuan selanjutnya itu bisa kita percepat. Jadi pertemuan kesononya sebenarnya kalau dasarnya udah tahu, jadi lebih gampang. Yang penting ini saya kuatin dulu kalian untuk di pertemuan 1, 2, 3, 4. Itu benar-benar basicnya banget. Gitu ya. Jadi tolong dipelajari. Yang ini saya taruh lagi di LMS-nya. Karena kemarin salah. Oke, baik. Sudah mau jam 10 ya. Kita sudah selesai perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Di sini partisipannya masih 36. Untuk PJ tolong sambil dicatat ya mahasiswanya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Itu luring apa daring ya? Daring, Ibu. Kapan luringnya ya? Ini luringnya kapan kelas ini? Kayaknya daring. Pertemuan keempat. Oke, oh berarti ya dua ya. Oke, berarti minggu depan masih daring. Oke, semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Ibu.